Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial terbuka. Pada playlist kali ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal UAS Maddas 1A. Nah, di sini untuk pembahasannya ini kita akan coba mulai dari soal tahun 2023 sampai dengan soal tahun 2020 gitu ya. Nah, kemudian pembahasannya nanti itu kita akan coba buat per modul gitu. Jadi nanti kita akan bahas dari modul 9 sampai dengan modul 14 ya. Nah, nanti kita lihat nih dari modul 9 ini materi apa yang akan sering keluar. Nah, materi yang sering keluar ini akan kita bahas beserta soal-soalnya. Soal-soal yang ada di tahun 2023 sampai tahun 2020 ini. Gitu. Jadi nanti pembahasannya itu bakal lebih lengkap gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa tonton videonya dari awal sampai akhir. Gitu. Oke, sebelum melanjutkan tutorialnya di sini kita perkenalan dulu ya. Di sini nama saya Jaya Saputra. Di sini udah ada gelarnya ya karena udah lulus kemarin, udah jadi alumni. Kemudian di sini ada sosial media, silakan teman-teman follow aja tutorial terbuka karena biasanya saya memberikan update-updatean terbaru dari channel ini tuh di sini. Gitu. Kemudian di sini ada grup diskusi. Di sini ada grup belajar 1, grup 2 dan grup 3. Nah, grup 1 sama 2 ini udah penuh. Jadi, bagi teman-teman yang udah bergabung di grup 1 atau grup 2, nggak boleh gabung lagi ke grup 3. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan teman-teman bergabung di grup 3 ini. Kemudian di sini untuk pengalaman mengajar, saya di Maddas ini mengajar dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Kemudian di sini sekarang saya sebagai master teacher di Brain Academy Ruang Guru gitu. Nah, sekarang kita coba lihat di sini itu soal tahun 2023. Di sini sifatnya itu tutup buku dan waktunya itu 100 menit. Di sini itu terdapat 6 soal. Jadi gimana caranya kalian kerjakan 6 soal ini dalam waktu 100 menit. Kemudian di sini ada tata tertibnya. Harus membawa identitas. Yang kedua, tidak diperbolehkan membawa perangkat elektronik seperti kalkulator. Kemudian kalau kalian terindikasi melakukan kecurangan, maka akan diberikan nilai 0 gitu. Nah, di sini kita akan coba lihat modul-modulnya dari modul 9 sampai dengan modul 14. Di modul 9 ini tuh ada aplikasi turunan lanjutan. Jadi jangan sampai lupa nih materi turunannya. Karena kebanyakan ya, karena teman-teman udah belajar dari modul 10 sampai 14. Modul 10 sampai 14 ini kan integral ya. Jadi kalian melupakan turunannya, itu nggak boleh ya. Jadi turunan harus tetap ingat gitu. Kemudian di modul 10 di sini ada anti turunan. Anti turunan ini itu integral. Kemudian ada integral tentu dan ada integral substitusi serta di sini ada teorema dasar kalkulus 1. Kemudian di modul 11 itu ada teorema dasar kalkulus 2. Kemudian ada metode substitusi. Nah, metode substitusi di modul 11 ini itu nggak usah kalian pusingin. Karena kita udah belajar di bagian modul 10-nya, integral substitusi. Nah, ini tuh sama aja gitu. Kemudian ada teorema nilai rata-rata integral. Selanjutnya di modul 12 ini tuh ada aplikasi integral untuk menghitung luas daerah pada bidang datar. Kemudian di modul 13 dan 14 ini tuh sama aplikasi integral untuk volume pada benda putar. Nah, tapi di modul 13 dan 14 itu ada bedanya. Di modul 13 itu menggunakan metode cakram dan cincin ya. Tapi di modul 14 ini menggunakan metode kulit tabung atau kulit silinder. Gitu. Nanti akan coba kita lihat gimana bedanya dan lebih baik menggunakan metode yang mana gitu. Jadi saya berharap teman-teman tonton videonya dari awal sampai akhir gitu. Sekarang kita masuk ke modul 9. Di modul 9 ini itu ada 2 materi yang biasanya sering keluar. Materi yang pertama yaitu terkait dengan pemodelan matematika dan materi yang kedua yaitu terkait dengan teorema nilai rata-rata turunan. Sekarang kita coba lihat dulu di pemodelan matematika. Nah, di pemodelan matematika ini itu berkaitan dengan nilai maksimum minimum, terus juga berkaitan dengan uji turunan pertama dan kedua gitu, tapi nggak akan sampai situ. Nah, di sini akan saya coba bahas singkat-singkatnya aja. Nah, di sini untuk pemodelan matematika itu ada langkah-langkahnya. Tapi kalau kalian yang udah jago, udah biasa ngerjain pemodelan matematika, kalian nggak perlu mengikuti langkah-langkah ini.
gitu ya. Jadi di sini kita lihat langkah yang pertama, deskripsikan permasalahan dengan gambar. Nah, biasanya di soal UAS gambarnya ini tuh udah ada ya. Gambarnya ini udah ada. Jadi langkah satu ini nggak usah kalian pusingin. Kemudian yang kedua, tentukan rumus untuk fungsi tujuan. Jadi kalian harus tentuin rumus fungsi tujuannya. Nah, biasanya rumus fungsi tujuan ini itu berkaitan dengan keliling, terus juga berkaitan dengan luas, dan kadang juga berkaitan dengan volume. Tapi umumnya biasanya berkaitan dengan keliling dan luas gitu. Nah, keliling dan luas ini itu sudah saya bahas di materi persiapan UTS kemarin. Jadi di sini nggak akan saya bahas lagi. Kemudian langkah yang ketiga di sini, gunakan kondisi yang diberikan agar fungsi tujuan menjadi fungsi satu variabel gitu. Jadi contoh nih, contoh saya punya luas. Luasnya itu nilainya misalkan 3xy gitu. Nah, ini kan masih dua variabel ya. Nah, ini harus kita ubah menjadi fungsi satu variabel. Misalkan di sini y-nya harus kita ubah gitu. Jadi misal kita dapat y-nya itu sama dengan x pangkat 2 gitu. Jadi fungsi yang ini itu harus kita ubah menjadi 3x, y-nya berubah jadi x pangkat 2 gitu. Jadi di sini fungsinya harus kita ubah jadi satu variabel gitu. Nanti kita lihat ya dalam soal selanjutnya akan ada kasus kayak gini. Kemudian langkah yang keempat, tentukan titik kritis. Titik kritis ini ada 3. Yang pertama titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Kemudian langkah kelima, substitusikan titik-titik kritis ini untuk mendapatkan nilai maksimum atau nilai minimum gitu. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu terkait dengan teorema nilai rata-rata turunan. Nah, untuk menghitung teorema nilai rata-rata turunan kita bisa pakai fungsi yang ini gitu ya. Jadi fungsinya f aksen C sama dengan fb dikurang fa dibagi b min a gitu. Nanti kita lihat juga contohnya soal yang pernah keluar pada kasus teorema nilai rata-rata turunan. Sekarang kita masuk aja ke soal pemodelan matematika. Jadi di sini soal pemodelan matematika ini merupakan soal UAS tahun 2021. Jadi soalnya itu kayak gini. Di sini udah diberikan gambarnya ya. Jadi kita tinggal ikutin langkah-langkah berikutnya. Di sini soalnya Pak Mamat ingin memagari 2 buah kandang yang sama luasnya seperti gambar. Jadi di sini ada kandang 1, yang ini kandang 2. Kemudian di sini masing-masing kandang memiliki panjang X dan lebar Y. Jadi panjangnya ini itu X dan lebarnya ini itu Y. Gitu ya. Lebarnya ini tuh Y. Jadi ini panjangnya X, lebarnya itu Y. Kemudian jika batas yang bersisian dengan sungai tidak perlu dipagari. Jadi sisi yang bersisian dengan sungai yang ini itu tidak perlu dipagari gitu. Jadi ini nggak ada pagarnya gitu. Dan Pak Mamat hanya memiliki modal untuk membangun pagar sepanjang 120 meter gitu. Jadi modal untuk membuat pagar ini cuma 120 meter. Tentukanlah model matematika dari total luas kandang yang bisa dibangun Pak Mamat dan domain luasnya gitu. Jadi di sini kita diketahui bahwa panjangnya itu X, terus di sini ada lebarnya itu Y, terus modalnya itu 120 meter, dan di sini yang ditanya itu total luas. Berarti yang ditanya itu L-nya, LX-nya itu berapa? Persamaan LX-nya gitu. Nah, di sini kita jawab ya. Saya jawab di sebelah sini. Nah, luas ya. Luas itu kan kalau kalian masih ingat, luas itu kalau pada kasus persegi kayak gini, luasnya itu kan panjang dikali sama lebar gitu ya. Jadi luas yang bentuknya persegi itu panjang dikali lebar. Nah, panjangnya di sini tuh kan udah ada ya, X. Kemudian lebarnya kita coba asumsikan bahwa perseginya itu kayak gini. Jadi perseginya jadi persegi panjang. Yang ini itu X. Kemudian lebarnya itu yang ini itu Y sama Y. Jadinya apa? 2Y. Gitu ya. Jadi lebarnya itu 2Y. Gitu. Kayak gini. Gitu ya. Kita kali jadinya 2XY. Nah, ini tuh merupakan nilai luasnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan fungsinya ini menjadi 2 variabel ya. Ada variabel X dan ada variabel Y. Gitu. Nah, pada langkah-langkah di sini
itu kita buat fungsinya itu menjadi satu variabel gitu. Jadi di sini fungsi Y ini tuh harus kita ubah gitu, supaya luasnya ini tuh menjadi satu variabel. Nah, gimana caranya? Caranya kita coba lihat kelilingnya gitu. Jadi kita coba lihat keliling kandang ini. Oke, kita lihat keliling kandang. Nah, kalau keliling itu gampang banget teman-teman. Jadi keliling itu tinggal kita jumlahin aja gitu. Jadi di sini kalau kita lihat X ya, di sini X, berarti panjangnya ini itu X. Terus panjang yang ini juga X gitu ya. Jadi di sini X-nya ada berapa? Ada 3. Jadi 3X. Jadi kelilingnya itu 3X ditambah sama yang ini. Di sini kan ada Y, di sini ada Y. Jadi tinggal kita jumlahin aja. Y ditambah Y hasilnya menjadi 2Y. Gitu. Jadi keliling itu sama dengan 3X ditambah 2Y. Nah, keliling itu merupakan nilai modal gitu. Jadi modalnya itu kan 120 meter. Jadi kelilingnya itu merupakan 120 meter. Gitu. 120 meter itu sama dengan 3X ditambah 2Y. Gitu. Kemudian di sini 3X-nya saya pindahkan ke kiri jadi minus 3X, 120 min 3X sama dengan 2Y. Gitu. Kemudian di sini kita bagi dengan 2 yang ini. Ruas kiri ini kita bagi sama 2 yang di sini. Jadinya 120 min 3X dibagi 2 sama dengan Y. Gitu. Jadi nilai Y itu sama dengan yang ini ya, kita tulis ulang 120 min 3X dibagi 2. Gitu. Jadi ini merupakan nilai Y. Gitu. Nah, nilai Y ini tinggal kita substitusikan ke dalam sini. Gitu, supaya fungsinya menjadi satu variabel. Gitu. Jadi di sini kita tulis 2X, Y-nya berubah menjadi ini ya, 120 min 3X dibagi 2. Gitu. Di sini ada yang bisa kita coret ya, teman-teman. Jadi di sini 2-nya bisa kita bagi sama yang di bawah ini. Jadi sisa X sama yang ada di dalam kurung ini. Gitu. Terus di sini tinggal kita masukin aja X dikali 120, jadinya 120X. Kemudian dikurang X dikali 3X menjadi 3X pangkat 2. Gitu. Jadi ini merupakan nilai luasnya. Nah, karena di sini itu variabelnya X, maka di sini kita tulis dalam kurung X gitu. Jadi LX sama dengan 120X min 3X pangkat 2. Nah, ini itu merupakan nilai luasnya. Gitu ya. Jadi ini merupakan nilai luasnya. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, domain luasnya ya. Jadi di sini domain luas. Nah, di sini untuk menjawab domain luas, kita harus ingat ya. Kalau kalian masih ingat pada menentukan domain, ini itu bentuknya ini bentuk persamaan apa nih? Persamaan polinom. Kalau persamaan polinom itu kan seluruh elemen bilangan real ya. Domainnya itu langsung aja seluruh elemen bilangan real. Gitu kan. Nah, tapi dalam kasus luas itu nggak berlaku, teman-teman. Jadi yang perlu kalian ketahui tentang luas itu nilainya nggak boleh negatif. Nilai tidak boleh negatif gitu. Jadi kayak saya punya luas tanah sebesar negatif 10 meter pangkat 2. Nah, itu kan nggak boleh ya, nggak mungkin ya luas itu bernilai negatif. Nah, berarti luas itu minimal luas itu 0 sampai seterusnya. Gitu. Jadi nilai luas itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Gitu ya. Jadi luas itu nggak boleh negatif. Jadi luas harus lebih besar atau sama dengan 0. Kita masukin nih persamaan luasnya, yaitu yang ini ya. 120X min 3X pangkat 2. Lebih besar atau sama dengan 0. Gitu. Nah, di sini ada X, di sini ada X, bisa kita keluarkan X-nya. Jadi yang ini tuh sisa 120. Kemudian dikurang yang ini 3. X-nya kan udah keluar 1 ya, berarti di sini sisa X. Gitu. Lebih besar atau sama dengan 0. Gitu. Nah, di sini kita ambil menjadi 2 bagian. Yang pertama kita ambil yang ini sama yang ini. Gitu. Jadi X sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian yang ini kita ambil juga. Di sini tuh yang ini ya, 120 dikurang 3X sama dengan 0. Gitu. Kemudian 120-nya saya pindahkan ke kanan ya. Jadinya minus 120. Yang ini minus 3X. Ini bisa kita coret minusnya. Jadi X sama dengan 120 min 3. Gitu. Jadi X sama dengan 40. Gitu.
Nah, ini belum selesai juga teman-teman. Ini masih belum selesai. Kita perlu uji menggunakan garis bilangan ya. Kalau kalian masih ingat ya. Jadi kita perlu buat ke garis bilangan. Nah, di sini karena tandanya sama dengan ya. Karena tandanya lebih besar atau sama dengan, maka di sini buletannya itu full ya. Jadi buletannya itu full. Di sini itu 0, di sini itu 40 gitu. Nah, terus kalian uji nih nilai yang kurang dari 0. Kalau kalian uji ya, kita ambillah di sini tuh misalkan -1. Nah, -1-nya ini kita masukkan ke persamaan luas. Kita masukin ke sini. Kalau kalian masukin ke sini, maka hasilnya di sini tuh negatif gitu. Terus nilai yang ada di sini misalkan berapa? Misalkan 1 gitu. Nilai 1 ini kalian masukin lagi nih ke dalam persamaan luas yang di sini. Kalau kalian masukin, maka hasilnya di sini tuh plus gitu. Nah, terus yang ini di lebih besar dari 40, misalkan berapa? 50 gitu. 50 dimasukin ke persamaan luas ini. Maka nanti kalau kalian hitung, maka hasilnya di sini negatif gitu. Jadi kalau kita buat dalam garis bilangan, hasilnya itu kayak gini. Gitu ya. Nah, di sini supaya lebih rapi saya hapus aja yang bagian sini ya, karena ini tuh udah pernah dibahas nih pada materi domain ya. Jadi di sini nggak perlu terlalu dibahas lagi. Jadi hasilnya tuh kayak gini. Oke, hasilnya kayak gini. Terus ini saya hapus lagi di bagian yang ini. Gitu. Nah, di sini karena tandanya lebih besar di sini, berarti kita ambil yang positif. Gitu. Jadi kita ambil yang positif. Gitu, kayak gini. Jadi di sini bisa kita tulis ya, di sini tuh 0, di sini 40, di sini itu X, di sini kurang atau sama dengan, di sini kurang atau sama dengan. Nah, jadi ini tuh merupakan domain luasnya. Kayak gini. Atau ini juga bisa kita tulis domain luasnya itu kayak gini, 0 sampai 40. Nah, ini kurung siku karena tandanya itu ada sama dengannya. Gitu. Mungkin ini aja untuk pembahasan kita di soal pemodelan matematika ini. Semoga teman-teman paham. Kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.